Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat mengupload videonya karena memang masalah besarnya video ya yang harus saya upload di YouTube dan memori email saya. Baik, saya tidak panjang melebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas besar sampel atau struktur sampel. Jadi sebenarnya kalau di bukunya Lemeso dan Luanga itu adalah rumus-rumus terakhir karena memang sebenarnya buku itu lebih tebal karena tabel untuk penentuan besar sampel ya di halaman 117. Nanti sesudahnya yang akan saya banyak bahas adalah teknik sampling baik probability dan non probability. Sebenarnya masih banyak tetapi dalam RPS kita stop sampai di situ ya karena saya kira di sini sebenarnya kalian akan mendapatkan lebih banyak informasi lagi. Kenapa? Karena di sini kita akan mencoba belajar untuk menentukan besar sampel pada desain di mana kita ingin menggunakan teknik simple random sampling atau sampel acak sederhana, sampling systematic, stratified baik proporsional dan non proporsional, dan juga cluster. Jadi kalau Anda perhatikan di halaman, ini bahan kajian kita ya. Besar sampel untuk pendugaan interval kepercayaan tersebut korelatif, besar sampel untuk pengambilan sampel acak stratifikasi. Jadi kalau Anda perhatikan di halaman 53, di situ yang kita ketahui adalah bahwa reliabilitas sebuah penelitian itu ditentukan oleh semakin besar sampelnya. Ukuran sampelnya maksud saya. Jadi teorinya adalah semakin besar sampel kita, maka semakin baik reliabilitasnya. Tetapi justru tidak ada hubungannya besar sampel dengan validitas. Validitas lebih dihubungkan dengan teknik pengumpulan dan manajemen datanya. Jadi di sini jika penduga memenuhi reliable sebuah penelitian, maka akan memenuhi tujuan dari survei ya. Karena tujuan survei itu sebenarnya adalah kebanyakan yang kita tahu survei itu pasti membutuhkan sampel yang besar. Dan di sini juga pada rumus-rumus yang akan kita bahas ini hampir semua, bahkan semuanya itu kita tentukan presisi atau tingkat kesalahannya. Nah, bisa Anda perhatikan di halaman 54 dan halaman 55, itu kita punya dua rumus ya. Nah, jadi dua rumus ini akan dapat digunakan jika Anda hendak menggunakan teknik sampling random ya, simple random sampling atau systematic sampling. Ada dua rumus. Jadi rumus yang pertama ya, N sama dengan Z1 dikurang apa per 2 kuadrat dikali proporsi dikali 1 dikurang proporsi dikali populasi. Jadi pada formula yang pertama ini Anda membutuhkan yang diketahuinya adalah populasi. Kemudian yang kedua, tidak dibutuhkan populasi, tetapi Anda harus mengetahui proporsi. Nah, biasanya proporsi itu bisa ditentukan dari populasi, atau kalau tidak diketahui, biasanya kita menentukan secara default atau standar, yakni 0,06. 0,6 atau 0,06 juga bisa, ya. Tapi di sini yang kita gunakan adalah 0,6. Baik, selanjutnya kita langsung membahas contoh soal supaya kita gampang untuk mengaplikasikannya. Sebenarnya rumus ini memang mungkin terlihat banyak banget ya, tapi ini simpel sekali. Karena kita sudah tahu bagaimana cara mencari Z, proporsi juga biasanya kalau tidak diketahui, kita menggunakan yang default 0,6. D itu datangnya dari alfa juga, presisi atau mungkin keinginan dari si pembuat soal boleh, atau peneliti bisa menentukan selain 0,05 tidak apa-apa. Ya. Sehingga kalau contoh soalnya di sini ada populasi 4.000. 30 diantaranya itu positif menderita penyakit. Nah, peneliti itu mau tahu berapa besar sampel yang harus diambil supaya tingkat kepercayaannya 95% bahwa penduga P tidak akan berbeda dari P yang sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya tidak disebutkan nih P-nya berapa. Maka kita akan menggunakan P sama dengan 0,6. Maka 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,6 yakni 0,4. Jadi 1 dikurang 4 adalah Q, biasa kita notasikan. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Saya buka di Excel saja.
Baik. Nah, di sini saya menggunakan dua formula, ya. Sebentar. Oke, baik, kembali ke sini. Nah, di sini saya menggunakan kedua formula, ya. Baik, formula 27 dengan 28 akan kita cobakan. Di sini saya agak balik ya, formula 1, formula 2. Jadi formula 1 ini adalah formula 28, ini adalah formula 27. Jadi jangan bingung. Nah, tinggal mencocokkan di buku saja di halaman 5455. Baik. Di sini diketahui yang perlu Anda tuliskan, jangan lupa. Kenapa? Karena dalam kasus peneliti sudah mengambil 50 sampel. Nah, karena populasinya 4.000, kita tinggal menambahkan saja. Itu biasanya dari observasi pendahuluan ya. Kemudian P-nya 0,6. Maka di sini 1 dikurang P sama dengan 0,4 atau Q. N-nya 4.000, kemudian penggunaan alfanya adalah 5%. Di situ ada tulisan nilai P yang sesungguhnya bahwa penduga P tidak akan berbeda dari nilai P yang sesungguhnya sebesar lebih dari 5%, atau kita patok aja dari tingkat kepercayaan, yakni 95%. Maka setelah kita cari, Z1 dikurang apa per 2 adalah 1,96 atau 1,95 sekian-sekian. Sehingga di sini tinggal masukkan saja, ya. Nah, ini Z1 dikurang alfa per 2 dikuadratkan, dikali 0,6 dikali 0,4 pembilangnya. Selanjutnya penyebutnya alfa atau D kuadrat 0,05 dikuadratkan, sehingga diperoleh N-nya adalah 368. Jadi besar sampel yang dibutuhkan berikutnya 368 hingga 369. Oke, formula kedua. Karena saya sudah menghitung Z1 dikurang alfa per 2, maka kita tinggal masukkan saja dalam formula ini. Ya, di sini saya tambahkan saja agar lebih dekat. D-nya sama dengan 0,05. Kemudian di sini, nah, 1,95 dikuadratkan dikali 0,6 dikali 0,4 dikali 4.000. Nah, di sini kita melibatkan besar populasi, ya. Sehingga besar sampel yang diperoleh pun terlihat lebih kecil, dan ini pas lebih meyakinkan karena berdasarkan populasi yang ada. Kalau tadi formula pertama itu berdasarkan proporsi saja, tapi kalau formula kedua proporsi plus populasi. Selanjutnya yang di bawahnya memang terlihat lebih rumit, tetapi kalau saya cenderung akan memilih formula kedua, ya, atau formula ke-27. 0,05 yang dikuadratkan dikali 4.000 dikurang 1 ditambah 1,96 dikuadratkan dikali 0,6 dikali 0,4. Hasilnya berapa? 337, ya. Nah, sehingga kalau sudah teridentifikasi besar sampel adalah 50, maka dengan menggunakan besar sampel masing-masing dari perhitungan formula 1 dan formula 2, maka ini kita beralih ke sini, N1, N2 kita punya dua alternatif. Alternatif pertama adalah 369 dikurang 50, ya, atau 368 ini, atau 337 dikurang 50. Maka kekurangan sampel itulah yang akan kita ambil lagi dari desa tersebut, ya. Itu contoh pengambilan besar sampel jika Anda menggunakan tekniknya acak sederhana dan sistematik. Kita kembali ke slide. Oke, yang berikutnya ada namanya sampel acak stratified atau stratifikasi. Dalam sampel ini, populasi dibagi dalam sebuah strata yang dinotasikan ke dalam L strata. Jadi ada strata 1, strata 2, strata 3. Jadi strata L, ya. Dan setelah setiap strata itu diperoleh berapa banyak besar sampel per strata, maka kita mengambil sampel per strata dari populasi itu
menggunakan teknik sampel acak ya. Teknik sampel acaknya nanti kita bahas minggu depan. Nih, formula 30. Nah, di sini rumusnya terlihat ribet, tapi sebenarnya tidak ya. Sebenarnya ini cukup gampang kok. Ini Z 1,96. Ini N, nanti kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Ada proporsi ya. 1 dikurang proporsi, kemudian dibagi W. Nah, ini W ini yang baru. W itu apa? W adalah alokasi sampel. Atau begini, biasanya kalau dalam pengambilan sampel acak stratified, itu ada yang namanya apakah diambil secara proporsional atau tidak proporsional. Proporsional itu maksudnya apa? Artinya besar sampel per strata itu ditentukan dari besar populasi per golongan. Jadi misalnya kota A, kota B, kota C, maka maka besar sampelnya diambil berdasarkan banyaknya populasi per kota. Nah, kalau non proporsional itu kita bagi rata saja, tidak berdasarkan perhitungan populasi per kota, sehingga misalnya besar sampelnya adalah 500, ya udah 500 dibagi 3 kota. Nah, udah. Tapi kalau misalnya proporsional, maka misalnya 500 itu kota A 1000. Maka 500 itu harus berdasarkan populasi yang 1000 tadi. Kota B 1500, maka 500 itu harus berdasarkan perhitungan 1500 tadi. Contoh yang berikut, ini akan memperlihatkan kita mengambil secara proporsional. Nah, ada survei nih di 3 kota berbeda dengan masing-masing populasinya 2000, 3000, dan 5000. Ternyata mau diketahui proporsi keluarga dengan 1 atau lebih kematian anak yang baru lahir, di mana presisinya adalah kurang lebih 3% dan Anda menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Oke, kita ke Excel saja supaya lebih enak dilihat. Rumusnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat pada tabel halaman 58. Anda bisa lihat di sini, masing-masing populasi per kota 2000, 3000, 5000, totalinya adalah 10.000. Kemudian WH-nya adalah ini populasi per kota dibagi total population ya. Jadi 2000 bagi 10.000, 3000 dibagi 10.000, 5.000 dibagi 10.000. Jadi 0,2, 0,3, 0,5. Kemudian N2H. Artinya N yang dikuadratkan tiap kota. Maka 2000 kuadrat, 3000 kuadrat, 5000 kuadrat ya. Kemudian pH atau proporsi per kota. Nah, ini sudah ditentukan oleh peneliti karena tadi yang diminta adalah presisinya kurang lebih 3%. Maka di sini pH untuk kota A 0,1, pH untuk kota B 0,15, pH untuk kota C 0,2. Anda bisa lihat pada halaman 56, 57. Paling terakhir, pH adalah proporsi individu dalam strata H yang memiliki karakteristik yang diteliti. Proporsi individu dalam strata H. Jadi dalam tiap strata. Jadi sebenarnya biasanya hitungannya berdasarkan NH ini yang 2000, 3000, dan 5000. Ya. Oke, selanjutnya yang kita hitung adalah populasi atau NH dikali proporsi dikali pH. 2000 dikali 0,1 yang ini dikali ini. 2000 dikali 0,1, 3000 dikali 0,1, 5000 dikali 0,1 ya. Selanjutnya NH dikali pH dikali 1 dikurang pH. Maka 200 dikali 1 dikurang pH. Jadi 1 dikurang 0,1. Langsung aja dimasukkan seperti ini. Ini di atas Anda bisa lihat nih. Ya. Selanjutnya kita summary karena nanti akan dipakai untuk menghitung besar sampel keseluruhan. Kemudian yang ini kalau di buku dia itu NHPH, sebenarnya itu adalah N2PH, jadi pakai yang ini.
4000 dikali 0,1 dikali 1 dikurang PH. Maaf, ini bukan dikali WH ya, tapi dibagi WH. Saya perbaiki. Nah, ini dibagi nih. Nih, semoga terlihat. Nih, N2H dikali PH dikali 1 dikurang PH dibagi WH. Selanjutnya nih hasilnya, kita summary, dapatkan hasilnya begini ya. 13.625.000. Kemudian Z alfanya kita temukan 1,96. Nah, jadi yang kita pakai dalam perhitungan ini untuk menentukan besar sampel keseluruhan dulu. Ya, ini saya bold. Oke, nah tinggal masukkan. Oke. 1,96 yang dikuadratkan dikali. Nah, ini sudah ada di sini. Nih. 13.625.000 ya. Kemudian di sini 1000 kuadrat ya. Ini N kuadrat dikali D kuadrat. 1000 kuadrat dikali 0,03. Saya tidak tuliskan di sini, mohon maaf. Jadi tadi kan proporsinya keseluruhannya kurang lebih 3% ya. Sebentar. Kita tuliskan saja supaya membantu Anda. Nah, ini yang kita gunakan. Ini kita ganti dulu. Set. Ya, oke. Nah, di sini 1000 kuadrat dikali 0,03 kuadrat ditambah 1,96 kuadrat dikali nih 1362,5 ya. Hasilnya 549. Kalau kita membutuhkan besar sampel 549 sampai 550, maka tiap kota itu kalau kita hitung secara proporsional hasilnya seperti ini. Besar sampel keseluruhan ini N ya. Bentar. Saya pakai yang ini aja deh supaya enak nyebutnya nanti. Memang kalau kita pakai hitungan plus komanya itu dia nggak akan terlalu ini ya. Hop. Berapa? 6 ya? Berarti kali 5, sorry. B12 no. Ini berarti harus begini ya. Nah, oke. Nah, ini akan lebih enak dilihat nih. Ketika saya klik seperti ini, maka N atau besar sampel keseluruhan ya dibagi banyaknya populasi kota A dikali total population ya. Yang kedua, besar sampel keseluruhan dikali populasi kota B dibagi total populasi keseluruhan dan seterusnya seperti itu. Maka ini adalah bukan N1 ya, N kota A, N kota B, N kota C. Nah, selesai. Oke. Di sini ada, ini nanti sebentar nih saya revisi dulu. Karena bukan ini ya. Oke.
Langsung saya revisi di sini supaya saya tidak lupa. Nanti Anda yang mungkin tidak terlalu perhatikan penjelasan, hanya melihat Excel akan bingung. Loh, dikali WH apa dibagi WH gitu ya. Makanya penjelasannya mohon didengarkan. Kemudian untuk sampel klaster. Nah, di halaman 61, yuk kita sama-sama baca yuk. Nah, di situ sebenarnya dituliskan tidak ada aturan yang diikuti untuk menentukan besar sampel untuk sampel klaster. Cara yang paling mudah adalah menghitung N berdasarkan cara sampel acak dan kemudian dikalikan dengan efek rancangan untuk memperoleh sampel total dengan sampel klaster. Jika 2 adalah efek rancangan, dalam sampel klaster diperlukan 2 kali observasi lebih banyak daripada sampel acak. Ya. Jadi artinya begini, Anda diperbolehkan untuk sampel klaster menggunakan rumus yang pertama tadi. Nih rumus yang ini. Tapi nanti melihat lagi klasternya itu ada berapa yang disebut sebagai efek rancangan. Kalau ada 2, maka kalau kita menggunakan ini, maka nanti 368 dikali 2 ya. Seperti itu ya untuk sampel klaster. Jadi dalam bukunya Lemeson ini tidak ada aturan tertentu. Nah, soal latihannya silahkan disimak, silahkan dikerjakan menggunakan Excel. Nanti Excel dikumpulkan, tetapi penjelasannya silahkan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Tidak perlu menggunakan audio. Tapi nanti di sini Anda menjelaskan menggunakan PowerPoint plus Excel. Ini latihannya ada 2. Oke, silakan dikerjakan. Siapa tahu UAS ini keluar. Saya akhiri. Nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas semua ya. Jadi pertemuan, ini kan pertemuan 11, 12, 13, 14, 15, 4 pertemuan akan langsung saya jadikan satu. Karena itu membahas teknik-teknik sampling, baik acak maupun non-acak. Selanjutnya kita bisa menunggu UAS. Jadi semoga ini nanti mohon dikumpulkan hari ini juga. Tidak, besok saya tunggu paling lambat jam 8. Minggu depan berarti terakhir, berarti selesailah untuk mata kuliah teknik sampling ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.